Halo, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Dakondole sobat. Kali ini sobat ya, Dakondole mempunyai tutorial review tentang cara kerja safety tank, cara pembuatan safety tank 3 kotak sobat ya. Safety tank 3 kotak. Walaupun video-video yang sudah lalu ada beberapa video yang menjelaskan tentang kerjaan Dakondole tentang safety tank, tapi kali ini Dakondole juga mengerjakan kembali tentang safety tank. Mudah-mudahan diperbaharui dan caranya tetap sama seperti yang dulu. Oke, bagaimana reviewnya? Kita simak cara kerja safety tank 3 kotak anti penuh. Beginilah sobat cara setting tank Taiwong safety tank. Nah, itu sobat ya, dari kloset datang ke sini turun. Yang dari sana, dari kloset sebelah sana datang ke sini turun jadi satu di kotak yang pertama sobat ya. Nah, peleburan penghancur. Ini yang kesini adalah penghancur. Jadi setelah dikerjakan, kita harus kotak pertama ini harus kita plester aci dengan kapasitas acian dan semen yang banyak sobat. Lebih banyak lebih bagus karena zat asam itu sangat ganas. Jadi kalau tidak tebal, tidak banyak semen, maka mengakibatkan keropos untuk bagian kotak pertama ini sobat ya. Karena semua tinja masuk ke kotak pertama untuk peleburan sobat ya. Setelah mungkin tahun-tahun entah berapa tahun, peleburan ini penuh sobat, tapi yang kotorannya tetap hancur dan ngendap di bawah sobat ya. Nah, itu logikanya dan emang begitu. Sudah Dakondole sering membongkar safety tank, jadi membantu penyedotan safety tank. Ternyata kotak pertama ini memang benar-benar kotor dengan tinja-tinja yang sudah membusuk. Nah, makanya disinilah tampungan pertamanya. Jangan kita, ini ilmu Dakondole sobat ya, karena masih banyak ilmu yang lain. Maaf, ini bukan ilmu Dakondole paling bagus dan paling benar, bukan. Ilmu Dakondole pipa paralonnya ditaruh di atas sobat. Karena apa? Karena begitu penuh sampailah ke paralon ini, ke pipa ini, maka mengalir, air tersebut mengalir pindah ke kotak kedua. Tapi kalau di kotak pertama ini pipa paralonnya atau kotaknya ada di bawah, ya otomatis bergabung. Jadi tetap gabung dari tinja yang ada, gabung ke kotak kedua, tetap gabung. Jadi penuhnya bareng dia. Ini penuh ya ini penuh, dan kotorannya bisa pindah ke kotak kedua. Itu ilmu Dakondole yang Dakondole logikanya tahu sobat ya. Jadi kalau pipanya di atas ya, yang mengalir ke kotak kedua ini hanya airnya sobat. Sudah pasti jelas airnya, karena tinjanya terapung di sini dan lebur di sini. Jadi pindah ke kotak kedua hanya airnya. Setelah bertahun-tahun, ini kotak kedua pun sama sobat, diplester, diaci, bawahnya pun diaci, diplester dengan kapasitas banyak semen. Lebih banyak lebih bagus agar benar-benar kuat, karena zat asam itu sangat ganas sobat ya. Kalau kurang semen bisa cepat merotol gitu sobat ya. Nah, di sini sudah bertahun-tahun penuh. Nah, ngalir ke kotak ketiga. Jadi pipa ini ngalir ke sini. Jadi pipa yang kotak kedua ini ke kotak ketiga harus di bawah pipa yang kotak pertama sobat ya. Jadi begitu penuh ngalir ke kedua, kedua penuh ngalir ke ketiga. Nah, begitu sobat ya. Itulah sedikit ilmu Dakondole yang Dakondole bagikan. Nah, untuk kotak ketiga sama saja sobat ya, harus diplester aci semua sobat ya. Bagian dinding diperkuat banyak semen. Ini karena ini belum diaci sobat, karena masih belum ada yang mengerjakan, belum diaci. Nanti kita aci. Tapi bagian bawah jangan sobat. Bagian bawah jangan diaci karena itu resapan. Sebenarnya kotak ketiga ini bisa ditimbun dengan tanah, dengan batu split, dengan ijuk, dengan batu-batu pondasi kita masukkan. Itu sebenarnya buat resapan, tapi Dakondole buat cara seperti ini. Jadi diaci aja, bawahnya jangan, supaya ngeresap. Setelah ngeresap kan itu tidak diaci sobat ya, tidak di plester aci, hanya tanah. Itu lebih lama lagi untuk penuh, karena entah berapa tahun Dakondole tidak bisa memperkirakan sesuai kebutuhan dan pemakaian. Meresap dulu dia di tanah itu sobat ya, air itu meresap di sini, netes keluar ngeresap di tanah. Setelah tanah sudah lembab, sudah benar-benar tidak mampu menampung kadar air, maka akan naik.
akan naik naik, penuh, akhirnya penuh juga dan sampai ke pipa paralon yang ke selokan sobat. Nah, maaf, ini hanya berbagi ilmu. Kalau memang betul-betul masuk akal ya silahkan, kalau enggak ya udah lewatkan saja. Dan kotak ketiga ini diaci sobat ya, ini karena belum diaci, maaf, belum dikerjakan. Jadi kotak ketiga ini ada pembuangan ke selokan. Jadi setelah penuh entah berapa puluh tahun nggak tahu saya apa, ada kondole penuh ke kotak ke selokan. Jadi di situ nanti ada paralon pipa itu ya, belum dipasang, hanya baru dipersiapkan di bawah pipa yang kotak ketiganya. Jadi jangan tinggi, jangan jauh-jauh sobat, jadi selisih 5 cm pun jadi, yang penting di bawahnya kotak apa pipa yang sebelumnya. Jadi begitu penuh ngalir, begitu penuh ngalir langsung ke selokan. Ini nanti calonnya selokan sobat ya, langsung ke selokan. Itu sudah bergabung dengan air hujan, air pembuangan di selokan di sana. Itu sudah tidak bau sobat, sudah benar-benar ya bersih, tidak bau lagi. Tapi kalau tidak 3 kotak ya masih kotor, masih berbau. Dan ini belum dicor ya, belum dicor tutup. Maaf untuk kalau ada yang tanya di mana apa namanya pernapasan speed tank. Tidak perlu kalau sobat, kalau setengah danau tidak perlu pernapasan. Karena apa? Karena pipa ini dari kotak ke satu tidak terendam sobat, hanya mungkin seberapa senti saja air udah meluap luber, berarti masih ada rongga sisa kan dari kotak pertama itu. Sampai di sini pun sama, tidak sampai paralon tenggelam sudah air mengalir ke kotak ketiga. Jadi kan masih ada rongga juga ini, rongga udara dari kotak 1, kedua, ketiga rongga. Nah, yang ke selokan pun sama, tidak terendam, masih ada rongga udara pipanya, air sudah mengalir ke selokan. Nah, jadi tidak perlu ada napas buat safety tanknya begitu sobat ya. Nanti kita cor, setelah itu sebenarnya udah banyak sobat apa namanya tutorial dakon lele tentang safety tank. Sudah ada yang dakon lele cor sudah jadi, itu sudah ada semua sebenarnya. Karena ini dakon lele memperbarui pekerjaan, dapat pekerjaan lagi, dan buat tutorial kembali dakon lele. Dan ini kalau maupun mau dikasih sedotan, kotak sedotan di kotak pertama saja sobat, karena semua kotoran endapan ada di kotak pertama. Yang kita sedot WC itu kotak pertama saja, nanti dibuatkan pipa atau kotak yang bisa diangkat, atau pipa 4 in dikasih dop buat apa selang penyedot masuk. Kalau untuk kotak kedua ketiga tidak usah sobat, tidak usah disedot, sayang, karena hanya airnya saja. Toh nanti sudah disedot juga hanya airnya lagi sini sobat. Nah, jadi yang harus disedot karena yang kotor di kotak pertama endapan ya itulah kita sedot. Kalau yang kotak kedua kita tidak usah sobat, karena memang itu hanya air, udah positif hanya air itu. Oke, terima kasih, itulah masukan dari dakon lele yang ilmu dakon lele miliki, yang sudah banyak dakon lele buat seperti ini. Dan sampai saat ini belum ada yang penuh atau bongkar atau ya penuh mampet, jadi sirkulasinya tetap dapat. Dari koset masuk ke kotak pertama penuh, kotak kedua penuh, masuk kotak ketiga penuh, masuk keluar ke selokan. Begitupun terus sirkulasi airnya begitu, keluar masuk keluar, begitupun sama terus umur ya begitu, keluarnya terus, jadi tidak akan penuh. Oke, terima kasih, begitulah ilmu sedikit tentang dakon lele, tentang dunia pertung. Maaf ya kalau dakon lele banyak ngomong dan belotan, karena itulah kemampuan dakon lele untuk membuat tutorial dengan cara seperti ini, dengan cara berpengalaman, bukan dengan cara sekolah. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe-nya channel YouTube dakon lele tentang safety tank.